Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar Nur Fikri. Di video kali ini kita akan melanjutkan membuat website toko online kita menggunakan PHP dan MySQL. Oke, di sini saya akan review terlebih dahulu website toko online yang telah kita buat di video sebelumnya ya. Jadi di video sebelumnya kita telah membuat database dan 3 buah tabel. Ada tabel admin, tabel kategori, dan tabel produk. Selanjutnya kita juga telah membuat halaman utama ya. Di sini ada pencarian produk, ada kategori, ada produk terbaru. Di sini yang nampil hanya 8 produk aja. Kemudian di sini ada kontak dan footer ya. Oke, untuk menu produk ini masih belum kita buat ya. Kemudian untuk pencarian juga di sini masih belum bisa. Nah, seperti ini. Lalu untuk kategori juga sama belum. Kemudian detail produk juga sama belum. Oke, selanjutnya di sini kita juga telah membuat halaman login admin ya. Kita masuk aja login.php seperti ini. Lalu kita akan coba login sebagai admin. Enter. Nah, di sini kita telah membuat halaman dashboard admin. Lalu ada halaman profil juga. Di sini sudah bisa ubah profil dan password. Kemudian ada halaman kategori ya. Di sini sudah bisa tambah data, edit data, dan hapus data. Kemudian produk juga ada ya, tambah data bisa seperti ini, kemudian edit juga bisa, lalu hapus juga bisa. Oke, kita keluar aja, kemudian kita akan lanjut ke folder website kita. Jadi di sini kita telah membuat beberapa file PHP ya, seperti yang teman-teman lihat di sini. Lalu ada 3 buah folder, ada CSS, di dalamnya ada file style.css, lalu ada folder img, di dalamnya ada gambar, lalu ada folder produk ya, di dalamnya ada beberapa gambar produk kita. Oke, selanjutnya kita akan buka catatan tugas kita. Jadi di sini kita telah berhasil membuat database ya dan 3 buah tabel. Kemudian beberapa halaman ya, ada halaman login admin, dashboard, profil, data kategori, dan data produk. Kemudian untuk calon pembeli, kita sudah membuat halaman beranda. Dan di video kali ini kita akan lanjut membuat halaman produk ya. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa buat teman-teman yang belum nonton video tutorial sebelumnya, silahkan ditonton dulu aja. Untuk link videonya nanti akan saya cantumkan di deskripsi video ini ya. Oke. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut aja membuat halaman produk.php. Sekarang kita masuk aja ke halaman utama kita seperti ini. Lalu kita buka text editor, di sini kita buat aja file baru ya. Klik kanan, new file, lalu save. Kasih aja namanya produk.php, lalu save. Oke, untuk isinya kita akan copy aja dari indeks ini ya, halaman utama. Kita copy, lalu kita paste di sini. Kemudian kita akan coba hapus aja yang bagian kategorinya ya. Kita hapus. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita coba save. Lalu kita hapus juga terbaru ini ya. Kata terbarunya kita hapus, lalu kita save. Sekarang kita akan coba buka browser dan refresh, lalu kita klik produk. Sip, sudah bisa ya. Sekarang kita cari laptop. Laptop, enter. Nah, sudah masuk ke halaman produk ya, cuman dia belum berfungsi proses pencariannya. Oke, di halaman produk ini kita akan menampilkan semua data produk ya. Ini kan hanya 8. Sekarang kita akan menampilkan semuanya. Oke, sekarang kita masuk aja ke file produk. Di bagian select-nya kita hapus aja yang limit 8-nya ya. Hapus, lalu kita save. Kemudian buka browser dan refresh. Kita scroll. Nah, sudah nampil ya semua produk. Oke. Kemudian di sini juga kita akan menampilkan produk yang statusnya aktif aja ya. Yang tidak aktif itu jangan ditampilkan di sini. Oke. Sebelumnya kita masuk ke tabel produk dulu. Nah, di sini kita mempunyai kolom atau field yang namanya produk status ya. Di sini isinya itu kalau nggak 1 ya 0 ya. 1 itu maksudnya aktif, 0 itu tidak aktif. Berarti kita akan menampilkan semua produk yang statusnya itu 1. Oke, sekarang kita masuk ke sini dan masuk ke
text editor ya di bagian file produk ini. Di bagian select-nya kita kasih kondisi aja ya. Kita kasih where di mana produk statusnya itu sama dengan 1 seperti ini. Kemudian kita coba buka browser dan refresh. Kita buka atau kita scroll ke bawah. Nah, masih sama ya. Sekarang kita coba masuk ke admin dulu ya. Kita masuk ke admin, localhost, buka kurung, apa namanya garis miring buka warung maksudnya ya, buka warung, login.php. Kita akan coba login sebagai admin, lalu 1234567 enter. Oke, di sini kita akan ke data produk. Nah, di sini kita akan ubah yang sayur kol ini statusnya jadi tidak aktif ya. Oke, siap. Kita ubah jadi tidak aktif, submit, lalu oke. Sekarang kita akan coba buka ke halaman produk, lalu refresh. Sip. Sayur kol sudah hilang ya. Sekarang kita coba tes ke bawah ada apa enggak. Oke, nggak ada ya. Sip, sampai sini kita sudah berhasil melakukan proses menampilkan semua data produk berdasarkan status yang aktif aja. Sip, kemudian kita akan coba masuk ke halaman utama kita, klik aja buka warung. Nah, di sini sayur kolnya masih aktif ya, harusnya ngikut ngilang juga. Oke, kenapa? Karena di file index ini query-nya belum kita kasih kondisi ya. Kita masuk ke index, kita kasih kondisi juga. Di bagian produk ini ya, select bintang from produk, kita kasih where juga nih. Where produk, kecilin aja, produk status sama dengan 1 ya. Kita save dan buka browser, refresh. Sip, hilang juga ya call-nya. Oke. Namun tetap nampil 8 produk. Siap. Sekarang kita akan lanjut membuat proses pencarian ini berfungsi ya. Kalau kita ketik laptop misalkan enter, nah di sini akan muncul produk yang namanya mengandung laptop gitu ya. Oke, siap. Sekarang kita akan masuk ke file produk, kita kasih kondisi aja ya. Kita kembali dulu ke browser. Di sini kita tahu di URL itu dia sudah mengirimkan parameter search ya. Isinya adalah laptop ya atau keyword yang kita ketikkan di form pencarian. Oke, kita akan ambil itu. Untuk ini kita abaikan dulu aja karena ini tombol ya. Oke. Sekarang kita ke codingan. Di bagian sini kita akan kasih kondisi ya, kasih if aja jika kita akan gunakan get, variabel get, karena kita akan ambil data dari URL. Get search itu tidak sama dengan kosong, berarti ada isinya ya. Apa yang akan dilakukan? Oke, jadi search ini kita ambil dari URL ini, search ya. Oke, ada isinya laptop. Oke, siap. Jika tidak sama dengan kosong, kita akan buat kondisi tambahan ya, query kondisi tambahan. Kita akan tampung dalam variabel where gitu ya. Sama dengan tanda kutip titik koma. Kemudian kita kasih n kita akan cari berdasarkan nama ya. Produk name itu like titik tanda kutip seperti ini, lalu seperti ini kita kasih titik-titik. Kita kasih spasi aja biar enak lihatnya. Oke, kita copy aja get search ini, kita paste di sini ya. Teman-teman perhatiin. Kemudian karena kita menggunakan like, kita kasih aja tanda persen ya di sini, tanda persen, lalu tanda persen. Sekarang kita coba tambahkan aja variabel where ini, kita masukkan ke sini nih ya, ke sini kita paste di sini. Oops. Ya. Sehingga query select-nya seperti ini, select bintang from tabel product where product status sama dengan 1 variable where di sini ya. Lalu order by product ID dash. Oke. Sekarang kita buka browser dan refresh. Nah, jadi ya. Jadi tadi kita mencari laptop ya. Berarti di sini akan nampil produk yang namanya mengandung kata laptop. Ya, di sini ada laptop 3, laptop 2, dan laptop 1. Sekarang kalau misalnya kita kasih laptop 1 nih, laptop 1 lalu enter. Nah, jadi ya laptop 1. Oke, siap.
Kemudian sekarang kita ingin apa yang kita cari tadi itu tetap nampil di sini ya, jangan hilang kayak gini. Oke, kita akan kasih aja di bagian formnya ya, di bagian formnya, form input kita kasih value PHP echo, kita akan ambil aja variable get-nya ya, get search. Kemudian kita buka browser dan refresh. Oke, laptop 1 masih tetap ada ya. Oke, selanjutnya kita akan coba mengaktifkan yang pencarian berdasarkan kategori juga ya. Kita kembali ke halaman utama, kita klik sayur misalkan ya. Nah, di sini harusnya nampil yang sayur-sayuran aja. Oke. Nah, di sini kita lihat ada error ya, undefined search. Karena ini tidak ada parameter search di URL-nya ya, jadi dia error. Oke, kita akan coba perbaikin itu. Kita masuk ke kategori, ke produk ya. Di bagian atasnya kita kasih aja error reporting ya, 0. Jadi errornya kita sembunyikan aja. Kita error sembunyikan, kita refresh. Nah, seperti ini ya. Oke. Kita kembali ke buka warung, lalu kita klik sayur. Di sini kita maunya ketika klik kategori sayur itu yang nampil yang kategori sayur aja ya. Ini kan masih semuanya nih. Oke, siap. Kita akan kasih kondisi juga, namun sebelumnya kita cek dulu di URL dia ngirim parameter cut ya. Cut, lalu dia ngirim kategori ID. Oke. Sekarang kita akan buat kondisi juga di select-nya ya, di bagian produk. Di bagian produk kita kasih select juga di sini, kita tambahkan or ya, atau variable get cut tidak sama dengan kosong. Nah, seperti ini. Jadi ada dua ya. Kalau start tidak sama dengan kosong atau cut tidak sama dengan kosong ya. Oke. Apa yang akan dilakukan? Di sini kita akan lakukan tambahan kondisi ya. Kita kasih n aja. N. Kita akan cari berdasarkan kategori ID. Kategori ID. Kasih like juga, lalu tanda kutip, sama seperti ini, titik-titik. Kemudian kasih spasi aja biar enak. Lalu kita copy aja yang get cut-nya kita paste di sini. Paste. Kemudian jangan lupa kasih persen ya sini ya. Persen, lalu persen. Save. Sekarang kita buka browser dan refresh. Nah, kategori apa tadi? Kategori sayuran ya, muncul. Kita coba kategori laptop, muncul laptop ya. Kategori handphone, muncul handphone. Dan yang lainnya ya. Oke. Sudah berhasil ya pada kategori. Sekarang kita akan kombinasikan pencarian kategori dan produk ya. Sehingga di URL-nya nanti ada parameter search dan parameter cut ya. Kalau sekarang kita coba tes misalkan pakaian wanita. Nah, enter. Nah, di sini yang muncul parameter search aja ya, yang cut-nya ngilang. Oke, sekarang kita maunya ketika kita klik buah, terus kita cari misalkan rambutan, ya rambutan gitu ya. Nah, yang cut-nya masih ada di sini, di URL-nya ya. Oke, siap. Selanjutnya kita akan pergi ke file produk. Di bagian form pencarian sini, ya, form pencariannya, kita kasih input juga, tambahan input ya, tipenya hidden aja. Kasih aja name-nya cut. Lalu value-nya adalah parameter PHP get cut seperti ini ya. Sekarang kita buka browser dan refresh. Kita kembali ke buka warung, lalu kita klik misalkan buah. Nah, muncul cut ya, cut 9. Kita akan cari misalkan pisang. Enter. Nah, seperti ini ya. Parameter search sama dengan pisang dan parameter cut sama dengan 9 ya. Oke, sampai sini kita sudah berhasil melakukan pencarian data berdasarkan kategori dan berdasarkan keyword yang kita cari. Kita kembali ke buka warung ya. Oke, kita akan coba cek ke query-nya ya. Ini kita cari berdasarkan nama ya, buat teman-teman yang misalkan ingin nyari berdasarkan harga, berdasarkan deskripsi, tinggal tambahin aja di sini, kasih N, dan N lagi ya. Oke, siap.
Sekarang kita akan coba klik buka warung, kita akan tes-tes dulu ya. Kita akan cari sayur, cuma satu, buah, kita akan cari rambutan, enter, oke sudah jadi. Kita kembali ke produk, oke nampil semua, kita klik, belum ada data produk ya, siap. Oke, untuk pencarian produk berdasarkan keyword atau berdasarkan nama produk sudah kita lakukan. Untuk pencarian berdasarkan kategori juga sudah. Kemudian kita akan lanjut membuat halaman detail produk ya. Namun kita akan lakukan ini di video tutorial berikutnya. Oke, mungkin untuk video kali ini kita cukup sampai di sini aja. Buat teman-teman yang masih bingung atau ada yang error, silahkan ditulis aja di kolom komentar di bawah ini ya. Oke, sekarang kita akan coba masuk ke catatan tugas kita. Jadi, di video selanjutnya kita akan lanjut membuat halaman detail produk. Oke teman-teman, mungkin dari saya cukup sekian aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa lagi di video tutorial selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.